atau PSMTI Haritanu Sudibyo menyebut masyarakat Tionghoa akan mendukung capres pilihan Presiden Jokowi. Haritanu yang juga Ketua Umum Partai Perindo mengatakan, dari data statis ada 7 juta lebih warga Tionghoa. Menurutnya, PSMTI memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah dilakukan Jokowi. Pernyataan Haritanu tersebut diprotes keras oleh Ketua Dewan Penasehat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Yusuf Hamka. Sebagai warga Tionghoa, Yusuf menegaskan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun terkait dukung-mendukung capres di pemilu 2024. Yusuf Hamka juga mewanti-wanti agar tidak membawa klaim sepihak karena masyarakat Tionghoa secara individu memiliki hak untuk menentukan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa kontestasi pemilihan presiden 2024 semakin dekat ya. Jadi tensi politik pun semakin panas. Dan setidaknya ada 3 calon yang potensial untuk bisa menduduki kursi RI 1, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, kemudian Bapak Prabowo Subianto, dan yang ketiga Bapak Anies Baswedan. Konsentrasi Pilpres ini kemudian melahirkan satu semangat dari para pendukung masing-masing bakal calon presiden, menggalang dukungan dari berbagai komunitas, baik komunitas religius maupun juga komunitas-komunitas kesukuan dan lain sebagainya. Cuman kali ini ada satu isu yang sangat hangat, terutama tentang komunitas Tionghoa. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Perindo yang merupakan koalisi dari pemerintah atau setidak-tidaknya yang pro dengan Pak Jokowi, Ketua Perindo Haritanu Sudibyo mengeklaim bahwa komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia akan mendukung sepenuhnya calon presiden yang didukung oleh Bapak Jokowi. Dan ini kemudian melahirkan protes dari berbagai pihak, terutama dari komunitas Tionghoa, salah satunya dari konglomerat Tionghoa yang beliau juga seorang mualaf ya, yaitu Bapak Yusuf Hamka, yang kita kenal sebagai konglomerat pengusaha jalan tol. Beliau memprotes apa yang disampaikan oleh Haritanu Sudibyo yang mengklaim bahwa komunitas Tionghoa itu akan mendukung siapapun calon yang didukung oleh Presiden Jokowi. Bapak Yusuf Hamka menjelaskan bahwa komunitas Tionghoa tidak pernah memberikan satu suara bulat mewakilkan kepada siapapun, memberi kuasa kepada siapapun untuk menentukan arah pilihan capres mana yang akan didukung. Karena Pak Yusuf Hamka mengatakan bahwa masing-masing individu masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia itu, karena sudah melebur dengan masyarakat Indonesia, mereka punya pilihan masing-masing, tidak serta-merta bisa digiring untuk mendukung calon tertentu. Kalau sampai ada penggiringan opini seperti itu, justru akan merugikan masyarakat Tionghoa. Karena pada faktanya masyarakat Tionghoa itu telah punya satu pilihan masing-masing tentang afiliasi politik. Ada yang di PDIP, ada yang di PAN, ada yang di PKS, dan lain sebagainya. Jadi harapan dari Pak Yusuf Hamka jangan sampai persoalan etnis itu dibawa-bawa untuk mendukung calon tertentu, karena ini akan berbahaya, berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan pada etnis Tionghoa. Itu pesan dari Pak Yusuf Hamka, dan menurutku itu tepat.
Karena sekali lagi masalah etnis ini masalah yang sangat sensitif. Makanya dalam undang-undang pun perlindungannya itu ada namanya bab SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan sampai klaim-klaim sepihak seperti ini akan merugikan mereka yang sebenarnya tidak ngerti soal ini ya, tidak tahu soal dukung-mendukung seperti ini, tapi diklaim telah mendukung pasangan yang akan didukung oleh seorang tokoh tertentu begitu. Dan ini menurutku bagus. Lebih lanjut ya, Pak Jokowi itu orang baik, tetapi mengeklaim masyarakat Tionghoa semuanya akan mendukung capres dari Presiden Jokowi itu tentu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan. Itu akan berbahaya pada masyarakat Tionghoa. Itu akan berpotensi menimbulkan dalam tanda kutip konflik di antara mereka sendiri, karena kita yakin pasti tidak semuanya akan mendukung calon presiden yang sama. Itu pesan moral dari Pak Yusuf Hamka, dan itu menurutku tepat lah. Jangan sampai para tokoh ini mengklaim telah didukung oleh pihak A, pihak B, pihak C, karena fenomenanya seperti itu. Menjelang pilpres ini, kalau dulu orang suka nuduh-nuduh kadrun, sekarang dalam tanda kutip mendadak menjadi kadrun. Semuanya menggunakan atribut keagamaan, sowan ke pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Itu hak mereka. Tapi jangan sampai mengeklaim sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan seperti itu, bahwa masyarakat Tionghoa ataupun organisasi Tionghoa mendukung apa yang diputuskan oleh seseorang, jelas itu akan mengkotak-kotakan masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa sudah membaur dan sudah tidak ada masalah. Dan masyarakat Tionghoa tidak mau dikotak-kotakan dan mendukung hanya satu calon. Jadi masyarakat Tionghoa saat ini sudah ada, baik di PDIP, baik di PAN, baik di PKB, bahkan ada di PKS juga ada, dan di Golkar juga ada. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan mendukung apapun yang diputuskan oleh seseorang, jelas ini ngawur. Dan saya sebagai orang Tionghoa juga merasa prihatin, karena saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun, dan saya juga tidak mau diwakili oleh siapapun. Karena pengalaman masyarakat Tionghoa pada tahun sebelumnya, Orde Lama diseret-seret ke sini ke sana. Akhirnya dampaknya terhadap masyarakat Tionghoa tidak baik. Sahabat-sahabat, teman-teman keturunan Tionghoa yang ingin berpolitiklah dengan elegan, tanpa membawa masalah suku, karena ini sangat sensitif